Halo adik-adik, ayo berjumpa lagi dengan kakak dalam materi pembelajaran daring untuk pendidikan kepercayaan. Adik-adik, apakah kalian masih ingat dengan materi tolong-menolong yang kakak sampaikan pada minggu kemarin? Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi tentang salah satu contoh sikap tolong-menolong yang juga merupakan ajaran tokoh kepercayaan kita, yaitu ajaran tentang kemanusiaan. Kali ini kita akan membahasnya lagi melalui cerita karya Yeni Endah dengan judul Pahlawan Kemanusiaan. Untuk itu, ayo kita cermati ceritanya secara bersama-sama. Nah, adik-adik, kita harus bersyukur lahir di negara Indonesia dengan segala keindahannya, beragam kebudayaan, alamnya yang indah, tanahnya yang subur, dan makanannya yang enak-enak. Namun, di balik itu semua, negara kita juga ternyata rawan bencana. Tentunya adik-adik pernah mendengar kan macam-macam bencana yang ada di negara kita, seperti tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, dan sebagainya. Pada cerita kali ini berkaitan juga dengan bencana yang pernah terjadi di negara kita, tepatnya pada kurang lebih 2 tahun yang lalu, yaitu bencana gempa bumi yang sangat dahsyat, tepatnya di Palu di Sulawesi Tengah. Nah, di Palu ini kita mempunyai teman yang bernama Ruby. Kira-kira pukul 10 malam, Papa Ruby yang panik membangunkan Ruby. "Ayo Ruby, bangun, kita keluar rumah sekarang juga." Ternyata di sana sedang terjadi gempa yang sangat dahsyat. "Ayo Ruby, kita keluar sekarang." Papa Ruby menggendong Ruby sambil berlari menuju keluar rumah. Nah, sesampainya di luar rumah adik-adik, Ruby sangat ketakutan karena banyak bunyi dentuman yang sangat keras dan teriakan dari orang-orang yang berlarian. Bayangkan adik-adik, bagaimana situasi di sana dan perasaan takutnya Ruby. Sesaat gempa mulai hilang, keluarga Ruby dan warga sekitar akhirnya tidur di tenda di halaman rumah masing-masing, berjaga-jaga jika terjadi gempa susulan. Baru keesokan harinya, Ruby melihat kondisi kampungnya setelah gempa. Banyak rumah yang hancur, roboh, dan hanya tinggal puing-puingnya saja. Rumah Ruby sendiri ternyata masih utuh. Hanya sedikit terdapat retakan-retakan di tembok. Seketika, Ruby pun melihat papanya yang sedang membersihkan rumah mereka. "Hei Ruby, ayo kita bersihkan rumah kita. Kamu bantu papa ya menyingkirkan puing-puing yang berserakan di lantai," ajak papa kepada Ruby. Dengan cekatan, Ruby pun membantu papa membersihkan rumahnya. Kemudian, saat menjelang sore, beberapa relawan kemanusiaan datang. Para relawan ini datang dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka membawa bala bantuan berupa makanan, pakaian, dan obat-obatan. Para relawan itu berencana mendirikan posko di rumah Ruby karena kondisi rumahnya yang tidak terlalu parah kerusakannya. Nah, saat para relawan dan warga sedang membuat posko, Papa Ruby teringat akan sesuatu. Papa Ruby berencana ingin membuat dapur umum untuk relawan di rumahnya. Papa Ruby pun ingin menceritakan idenya kepada Ruby. "Ruby, bagaimana kalau kita membuat dapur umum? Dapur umum ini bertujuan sebagai bentuk penghargaan kita kepada relawan yang bertugas tanpa lelah, yang membantu warga kampung kita pasca gempa." Ruby pun sedikit bingung dan terheran-heran. Karena menurut Ruby, para relawan itu kan bisa masak sendiri.
Ruby pun yang kebingungan bertanya kepada papanya, "Papa, kan mereka bisa masak sendiri. Kenapa harus kita yang menyiapkan makanan untuk mereka?" Papa Ruby pun menjelaskan kepada Ruby secara pelan-pelan. Juru masak sebaiknya bukanlah relawan yang bertugas di hari itu, tapi ada orang khusus yang ditugaskan untuk memasak, supaya konsentrasi dan tenaga relawan bisa fokus pada pekerjaannya. Nah, menurut Papa, jangan biarkan relawan memasak sendiri. Kita bayangkan saja, mereka seharian membantu warga, kemudian pulang ke posko dengan rasa lapar, dan sesampai di posko masih harus memasak. Nah, dengan adanya dapur umum untuk relawan ini, maka saat kembali ke posko, mereka bisa langsung makan makanan yang bergizi dan akhirnya bisa istirahat. Sehingga keesokan harinya para relawan ini siap bertugas kembali. Ruby pun akhirnya mengangguk dan setuju dengan ide papanya itu. Sambil berjalan menuju rumah, Papa Ruby berkata, "Nak, para relawan itu adalah pahlawan kemanusiaan." "Pahlawan kemanusiaan itu apa, Pak?" tanya Ruby. "Pahlawan kemanusiaan adalah mereka yang mendedikasikan hidupnya untuk kemanusiaan. Mereka bekerja tidak mencari penghargaan, karena bagi mereka penghargaan bukanlah tujuan. Istilahnya yaitu sepiing pamrih rameing gawe." "Oh begitu ya Pak, aku mulai mengerti kenapa mereka datang ke sini untuk membantu kita." "Bagaimana? Sekarang Ruby bersediakan membantu Papa menjadi juru masak di dapur umum sukarelawan?" tanya Papa kepada Ruby. Ruby pun menjawab dengan penuh semangat, "Siap Pak, aku siap membantu Papa untuk menjadi juru masak." Papa pun tersenyum dan bangga terhadap Ruby. Papa Ruby memang bertekad, jiwa kepahlawanan itu harus dipupuk dan dibiasakan sejak kecil kepada Ruby, agar ia bisa menjadi sosok pribadi yang selalu peduli untuk membantu sesama. Demikian juga dengan kalian adik-adik. Pada saat kalian ingin membantu, jangan mengharap penghargaan. Lakukanlah dengan sepenuh hati kalian demi kemanusiaan. Itulah cerita pahlawan kemanusiaan karya Kak Yeni Endah. Kakak ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa pada materi selanjutnya. Adik-adik tetap semangat ya belajar di rumah dan tetap patuhi protokol kesehatan. Kakak tutup materinya dengan Rahayu, Rahayu, Rahayu.